Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini merupakan minggu yang pertama di tahun 2021 dan tahun 2020 telah kita lalui. Tentunya banyak suka dan duka. Demikian juga ada kegagalan dan ada keberhasilan. Kiranya itu semua tidak akan menjadi penghalang di dalam kita untuk bersama-sama berjalan memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Minggu 3 Januari 2021, berjudul menjadikan Kristus pusat hidupmu. Menjadikan Kristus pusat hidup saya, pusat hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan tunduk kepala menyerahkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini akan menjadikan berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak yang mengasihi kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak, oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini dengan tubuh yang sehat. Kami memuliakan Engkau melalui puji-pujian, dan saatnya pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapak, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemuliaan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 telah kita lalui bersama-sama, dan itu tinggal menjadi kenangan. Tahun 2020 menjadi kenangan bagi kita, baik kenangan manis maupun kenangan pahit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memasuki tahun baru, semua orang tentunya berharap agar kita semua memperoleh apa yang lebih baik dari tahun yang lalu. Demikian juga di dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam memasuki tahun baru, kita pun bertekad untuk memulai suatu hal yang baru, untuk memulai suatu kebiasaan yang baru, yang baik. Bahkan kalau kita memperhatikan, di dalam memasuki tahun yang baru, banyak dari antara kita bertekad untuk memperbaharui hidup.
Salah satu contoh saya berikan, bertekad untuk membaca Alkitab setiap hari. Kemudian bertekad untuk rajin berdoa, setia melayani, kemudian setia dalam persekutuan, setia memberi, bahkan jika ada akar kepahitan terhadap sesama kita di dalam memasuki tahun baru, kita bertekad untuk melepaskan akar kepahitan itu dan memberi pengampunan. Tetapi saudara, seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita. Seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita untuk hidup lebih baik, bahkan untuk kita memperbarui hidup. Kita gagal seringkali ketika sudah memasuki bulan demi bulan, kita gagal untuk menepati tekad kita. Apa yang menjadi penyebabnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi penyebabnya adalah karena hidup kita belum berpusatkan pada Kristus, dan hidup kita lebih cenderung berpusat kepada perkara-perkara duniawi. Hidup kita lebih berpusat kepada ambisi-ambisi hidup seperti kekayaan, harta, uang, kehormatan, dan juga gelar akademis. Yang saya maksudkan gelar akademis ini adalah untuk bisa memperoleh pangkat dan kedudukan. Kemudian saudara, saya akan memberikan contoh orang-orang Kristen yang gagal menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya karena perkara-perkara duniawi tadi, karena ambisi-ambisi pribadi tadi. Sekarang saya beri contoh, orang Kristen jikalau hidupnya masih materialistis, maka akan menempatkan harta sebagai pusat hidupnya. Orang Kristen yang masih materialistis menempatkan harta sebagai pusat kehidupannya. Kemudian orang Kristen yang gila hormat, saya katakan gila hormat, maka akan menempatkan hormat sebagai pusat kehidupannya. Yang dikejar, yang diraih adalah untuk meraih kehormatan. Kemudian orang Kristen yang terobsesi untuk menjadi terkenal, maka menempatkan popularitas sebagai pusat hidupnya. Kemudian seorang Kristen yang mendewakan gelar akademis, maka pendidikan sebagai pusat hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pusat hidup yang menjadi tujuan utama bagi orang Kristen adalah perkara-perkara duniawi, ambisi-ambisi pribadi, maka saudara, kita tidak akan puas. Maka orang-orang Kristen tidak akan puas dengan apa yang dicapainya. Ini yang perlu kita renungkan. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang 10, di sana dijelaskan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, dan itu pun sia-sia. Saudara, ketika orang-orang Kristen menjadikan segala hal yang ada di dunia ini menjadi pusat hidupnya, maka tidak akan puas. Tetapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka Kristus akan memuaskan kita. Seperti yang tertulis di dalam ucapan bahagia yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan
dipuaskan. Jadi ketika orang-orang Kristen termasuk saya dan saudara menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka kita akan dipuaskan karena kita tahu akan kebenaran. Saudara, hal inilah yang seringkali sulit untuk saya dan saudara capai, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Karena kita masih diperhadapkan dengan perkara-perkara duniawi, karena kita masih diperhadapkan dengan ambisi-ambisi pribadi. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan Kristus menjadi pusat hidup kita? Bagaimana menjadikan Kristus menjadi pusat hidup saya dan saudara? Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 ada 3 hal yang menjadikan Kristus menjadi pusat hidup kita. Yang pertama, memuliakan Allah. Di dalam firman Tuhan Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus saat Paulus berada di dalam penjara. Bahkan di dalam ayat yang ke-20 di situ dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara, secara manusiawi sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus, Paulus adalah orang yang pintar. Secara materi dia mungkin tercukupi, saudara. Tetapi dikatakan, meskipun Paulus saat ini sudah mengenal Yesus, dia harus hidup dan dalam penjara, mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi Paulus katakan, aku tidak beroleh malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Kristus yang Paulus kenal, sehingga Paulus yang hidupnya saat ini untuk Kristus, di dalam penjara Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi pengakuan Paulus ini menjelaskan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa Kristus harus dimuliakan di dalam seluruh hidup kita, baik oleh hidupnya Paulus maupun oleh matinya Paulus. Jadi segenap hidupnya Paulus katakan untuk memuliakan Allah. Jadi apa yang dahulu pernah dialami itu oleh Paulus tidak menjadikan dirinya hidupnya untuk memuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang 21 dijelaskan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika saya dan saudara saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati tahun 2021, ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk memuliakan Allah. Meskipun saat ini kita disibukkan dengan tujuan hidup saya dan saudara untuk mendukung kelangsungan hidup kita, baik itu sifatnya
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk meraih gelar dan lain sebagainya. Tapi itu semua yang akan kita capai, ketika kita mencapainya pun kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup utama bagi orang Kristen. Karena apa saudara? Banyak di antara orang Kristen ketika tujuannya tercapai, cita-citanya tercapai, akhirnya tidak lagi memuliakan Tuhan. Gelar, harta, kekayaan dan lain sebagainya hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan pribadi, bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, mari ketika Tuhan percayakan setiap harta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kekayaan yang Tuhan berikan pada hidup kita, gelar, kehormatan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, kita tidak akan lagi tertarik, bahkan ambisi-ambisi yang melekat di dalam kehidupan kita, semuanya itu akan hilang karena kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang kedua, bekerja memberi buah. Menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, kita harus bekerja memberi buah. Saudara, mungkin kita akan membaca di dalam ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang ke-22 demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih, aku tidak tahu. Paulus, saudara, saat di dalam penjara, dia rindu bahwa melalui kehidupannya akan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sejenak, untuk apa harta dan kekayaan melimpah? Untuk apa uang yang kita simpan banyak? Untuk apa jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas? Jika hidupmu di dalam dunia ini tidak menghasilkan buah, untuk apa harta, untuk apa kekayaan, untuk apa melimpahnya uang, untuk apa jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, jika hidupmu saat ini tidak menghasilkan buah? Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Percuma saja saudara. Meskipun harta melimpah, uang menumpuk, jabatan, kekayaan, saudara raih semuanya, tetapi di dalam menjalani hari-hari hidupnya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Jika demikian, apa yang saat ini saudara alami ketika saudara sudah meraih apa yang saudara cita-citakan, tetapi hidupnya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu artinya fokus hidup saudara masih berpusatkan pada perkara-perkara duniawi. Tetapi ketika saudara meraih apa yang dicita-citakannya, tetapi saudara mampu mengimplementasikan buah yang Tuhan berikan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada sukacita damai sejahtera, itu artinya saudara menjadikan Kristus sebagai pusat hidup saudara. Lalu yang ketiga, di dalam ayat yang ke-25, saya akan membacakan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju
dan bersukacita dalam iman. Saudara, orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, maka kehidupan orang Kristen ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin meningkat kerohaniannya, semakin hari semakin bersukacita di dalam iman. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kehidupan orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya adalah akan membuat kehidupan orang lain itu makin maju. Tetapi akan sebaliknya, jika orang Kristen yang tidak menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, maka pada kehidupan orang Kristen itu tidak senang ketika ada orang Kristen yang bertumbuh. Justru akan menjatuhkan imannya. Ini perlu kita waspadai, saudara. Di dalam menjalani hari yang baru ini di tahun 2021, mari kita akan membuat hidup orang lain itu justru semakin maju. Melalui kehidupan kita, maka kehidupan orang lain akan maju, bertumbuh di dalam iman. Perlu kita renungkan, jika kehadiran kita akan menjadikan orang lain mundur di dalam iman, maka hidup kita belum berpusatkan pada Kristus. Karena apa, saudara? Karena pikiran dan hatinya masih dipenuhi oleh ambisi-ambisi pribadi, oleh tujuan-tujuan pribadi. Berbeda ketika hidup kita berpusatkan kepada Kristus, maka pikiran dan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika melihat ada saudara lain, ada saudara kita yang lain mungkin kerohaniannya mulai kendor, kita beri semangat kepada mereka. Kita ajak mereka untuk maju kembali, bersukacita dalam iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang untuk kita renungkan adalah untuk apa ketika hidup kita berpusat pada perkara-perkara duniawi dan kita mencapainya. Harta, kekayaan melimpah, uang banyak, jabatan, pangkat kedudukan, popularitas, kita capai semuanya. Tetapi itu semua akan membuat kehidupan orang lain tidak diberkati. Itu membuat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita justru semakin tenggelam di dalam imannya. Itu tidak ada gunanya, saudara. Karena orang-orang yang demikian itu belum menempatkan Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya dan saudara, mari di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2021, meskipun mungkin ada kegagalan-kegagalan yang akan kita raih untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, tetapi ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan berupaya untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Dan kita juga melihat kita akan membawa orang-orang melalui kehidupan kita mengalami kemajuan di dalam iman. Demikian juga ketika hidup kita berpusat pada Kristus, maka yang terjadi adalah kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya di dalam memasuki tahun 2021, kita akan bersama-sama menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk setiap firman-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami.
di mana ketika kami memasuki tahun 2021, memang banyak Tuhan pengharapan-pengharapan yang ingin kami capai. Seringkali tetapi kami gagal Tuhan, oleh karena hidup kami masih berpusatkan pada perkara-perkara duniawi. Oleh karena itu Bapak melalui firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami, sehingga segala hal yang kami raih, segala hal yang kami capai, semuanya untuk memuliakan Tuhan, semuanya untuk membuat kehidupan orang-orang akan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik sidang jemaat-Mu maupun orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.